Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 kali ini, kita akan membahas tentang Urban Rural Growth Difference atau biasa disingkat URGD, atau kita sebut saja dengan bahasa Indonesia URGD. Berikut referensi yang bisa dipelajari untuk memahami lebih jauh tentang URGD. URGD. Definisi penduduk kota. Sebelum melakukan proyeksi penduduk, perlu ditentukan terlebih dahulu definisi perkotaan dan perdesaan. Misal, perkotaan merupakan daerah dengan batas geografis tertentu, sehingga penduduk perkotaan dapat bertambah karena kelahiran, kematian, dan migrasi saja. Definisi lain menyatakan bahwa batas geografis dapat berkembang secara terus-menerus sehingga penduduk perkotaan dapat bertambah karena adanya reklasifikasi wilayah serta 3 faktor di atas. Pada dasarnya, definisi perkotaan tersebut meliputi 3 jenis, yaitu secara administratif, ekonomi, dan geografis. Tujuan proyeksi penduduk perkotaan. Proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan ditujukan untuk kepentingan perencanaan dan kebijakan, seperti perencanaan bidang ekonomi. Prioritas pembangunan untuk jenis investasi tertentu ditentukan berdasarkan konteks regional, baik wilayah metropolitan dan wilayah non-metropolitan. Kemudian, kepentingan perencanaan dan kebijakan lain adalah pelaksanaan kebijakan sosial, yaitu untuk perumusan kebijakan sosial, maka penduduk perkotaan sebaiknya didefinisikan sebagai mereka yang tinggal dalam batas wilayah administratif perkotaan. Serta kepentingan perencanaan dan kebijakan lainnya adalah tentang perencanaan pembangunan fisik, yaitu pengelolaan lingkungan dan arus lalu lintas pada wilayah padat penduduk. Dalam konteks ini, lebih bermanfaat jika memproyeksikan penduduk aglomerasi. Ramalan. Ramalan atau forecast yang berguna adalah yang mencerminkan tren masa depan jangka panjang berdasarkan penilaian saat ini yang tampaknya masuk akal. Perkembangan masa depan yang sebenarnya tergantung pada fluktuasi, tidak harus diharapkan bertepatan sama dengan ramalan. Oleh karena itu, ramalan sebaiknya dibuat untuk jangka waktu setidaknya 20 tahun dan dengan 3 varian, yaitu tinggi, rendah, dan menengah, di mana kemungkinan tren masa depan akan berada pada batas antara varian tinggi dan rendah. Varian medium biasanya direkomendasikan untuk penggunaan sebenarnya, sedangkan varian tinggi dan rendah disajikan untuk menunjukkan besaran kemungkinan kesalahan sehingga tidak menyebabkan keterkejutan atau keheranan. Urbanisasi. Urbanisasi adalah proses pertumbuhan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Tingkat urbanisasi adalah persentase penduduk perkotaan. Jadi, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dibagi dengan jumlah penduduk total, yaitu jumlah penduduk antara kota ditambah desa, dikali 100%. Itu merupakan tingkat urbanisasi, atau kadang juga disebut level urbanisasi. Urbanisasi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertumbuhan alami, penduduk daerah perkotaan, migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, reklasifikasi desa perdesaan menjadi desa perkotaan. Tempo urbanisasi. Tempo urbanisasi itu bisa disebut juga the speed of urbanization, which is how the rate of change brought about by urbanization. Kemudian juga bisa disebut sebagai change in the degree of urbanization during a period of time. Jadi dari 2 hal ini kita bisa lihat bahwa tempo urbanisasi itu bicara tentang speed, kecepatan berubah dari wilayah perdesaan menjadi wilayah perkotaan, dan juga tempo urbanisasi di sini bisa disebut sebagai kenaikan degree. Kenaikan urbanisasi dalam suatu periode waktu tertentu.
Kemudian tempo urbanisasi ini memiliki dua makna penting, yaitu menunjukkan situasi urbanisasi pada suatu waktu, tingkat urbanisasi. Nah, tingkat urbanisasi ini diukur melalui persentase penduduk daerah perkotaan terhadap total penduduk pada suatu waktu. Kemudian, menunjukkan tren pembangunan daerah perkotaan atau tempo urbanisasi. Tempo urbanisasi dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu pertama, dengan pertumbuhan tahunan penduduk perkotaan. Rumusnya bisa kita lihat, yaitu R sama dengan PT per P0 pangkat 1 per N minus 1 dikali 100. Kemudian juga tempo urbanisasi cara lain bisa diukur dengan pertambahan tahunan atau annual gain dari persentase penduduk perkotaan, yaitu di mana R sama dengan persen PT dikurang persen P0 dibagi N. Pertumbuhan tahunan dari persentase penduduk perkotaan, di mana R sama dengan persen PT per persen P0 pangkat 1 per N minus 1 dikali 100. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada tabel 9 Alternative Measure of Tempo Urbanization as Applied. Jadi kita lihat beberapa wilayah yang ada di tabel berikut. Seperti kita lihat pada tabel berikut ada beberapa wilayah, itu pertama East Asia, kemudian ada South Asia, ada Europe sama Soviet Union. Ini tahun 1960 dan 1970. Di sini pada kolom pertama dan kedua ini adalah jumlah penduduk ribuan, kemudian di penduduk perkotaannya di tahun 60-70 dan tingkat urbanisasinya. Tingkat urbanisasi tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya adalah jumlah penduduk perkotaan dibagi jumlah totalnya, berarti 176.349 dibagi 780.071 dikali 100 kita dapat 22,61. Lalu bagaimana tadi menghitung tempo urbanisasi? Seperti yang sudah dibilang sebelumnya, ada 3 cara. Pertama adalah annual rate of growth of urban population, yaitu dia adalah penghitungan dengan rumus yang pertama tadi, di mana R-nya adalah PT per P0, di mana PT-nya adalah jumlah penduduk perkotaan tahun 70 dan P0-nya adalah jumlah penduduk perkotaan tahun 1960. Kemudian N-nya adalah lama waktunya dari 60 ke 70. Jadi kita tinggal 1970 kurang 1960 sama dengan 10. Nah, itulah nilai N-nya. Dengan mengaplikasikan nilai tersebut, kita mendapatkan nilai 4,54. Dan itu selanjutnya sama untuk wilayah lainnya, itu South Asia 4,10, Europe 1,73 dan Soviet Union 2,71. Kemudian cara yang kedua dengan annual gain in percentage urban population. Ini lebih sederhana, yaitu jadi dia R-nya didapat dengan persen PT dikurang persen P0 dibagi N. Kita lihat di sini PT-nya sekarang bukan penduduk perkotaan, tapi merupakan tingkat urbanisasinya. Di mana PT-nya di sini 29,56, sedangkan P0-nya 22,61. 29,56 dikurang 22,61 dibagi 10 kita dapat 0,70. Dan selanjutnya sama dengan cara yang sama. Kemudian yang terakhir kita ada annual rate of gain in percentage urban population. Dia sama dengan yang pertama, tapi dia menggunakan tingkat urbanisasinya sebagai PT dan P0, bukan penduduk perkotaannya. Jadi dia sama. Di sini persen PT adalah tingkat urbanisasi tahun 70 dan persen P0 adalah tingkat urbanisasi di tahun 1960 dengan nilai N-nya sama 10. Didapatkan untuk East Asia sebesar 2,72. Oke, jika metode proyeksi UN yang digunakan, maka ukuran yang relevan untuk mengukur tempo urbanisasi adalah selisih antara pertumbuhan penduduk perkotaan dengan pertumbuhan penduduk pedesaan. Nah, metode ini yang disebut dengan
Urban Rural Growth Difference atau URGD. Kita nyebutnya URGD aja kali ya, lebih mudah. Oke, ini kita lihat beberapa wilayah ya, seperti tadi ya. Jadi kalau kita tadi hitung dengan rate of growth-nya, kita dapat tadi East Asia itu 4,54. Nah, terus dengan cara yang sama kita dapatkan wilayah ruralnya sebesar 0,82. Maka RGD-nya di sini adalah urban rate-nya adalah 4,54 dikurang 0,82 sehingga kita dapatkan 3,72. Begitupun dengan wilayah lain, misalnya Soviet Union, dia rate of growth-nya untuk di wilayah urban 2,71, sedangkan di wilayah ruralnya minus 0,39, sehingga 2,71 dikurang minus 0,39 didapat URGD-nya 3,10. Dan selanjutnya sama untuk wilayah lainnya. Nah, ini kita lihat URGD di negara maju dan berkembang, jadi banyak dengan cara yang sama. Ini ada percentage urban population di tahun 60 dan 70, dan juga annual rate of growth-nya di tahun 1960-70. Jadi kita dapat 2,2 urbannya, ruralnya minus 0,6, sehingga selisihnya adalah 2,2 minus 0,6 dapatnya 2,8 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian berdasarkan dengan data tersebut muncullah dasar pemikirannya. Kira-kira apa dasar pemikirannya sehingga kita perlu membuat proyeksi tentang URGD itu, perkiraannya. Jadi kita lihat nih yang di lingkari merah, ini beberapa wilayah. Kita lihat wilayahnya, dia di more developed region, less developed region, dan sebagainya. Nah, jadi di tahun 1960 level urbanisasi di negara-negara maju lebih jauh tinggi dibanding negara-negara berkembang. Jadi dia 44 sampai 80% berbanding wilayah negara berkembang cuma 2 sampai 46%. Oke. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan di negara-negara maju jauh lebih rendah dibanding negara-negara berkembang. Jadi kalau level urbanisasinya udah tinggi, ternyata tingkat pertumbuhan penduduknya lebih rendah. Jadi dia pertamanya hanya 1,2 sampai 3,1%. Ini berbanding 3,6 sampai 5,7% untuk wilayah di negara-negara berkembang. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk perdesaan di negara-negara maju jauh cenderung mengalami penurunan, sedangkan di negara-negara berkembang tumbuh antara 1 sampai 2,8%. Jadi kalau di negara maju, yang maju hanya kotanya, di desanya mengalami penurunan atau minus. Tapi di negara-negara berkembang tetap di wilayah ruralnya itu tetap ada pertumbuhan, walaupun tingkat pertumbuhan di urbannya jauh lebih tinggi. Nah, meskipun berbeda cukup jauh dalam level urbanisasi dan tingkat pertumbuhannya, namun perbedaan dalam nilai tingkat pertumbuhan perkotaan dan perdesaan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang tidak terlalu besar. Jadi untuk negara-negara maju itu sebesar 2,1 sampai 3,9%. Sedangkan negara-negara berkembang itu 1,4 sampai 4,3%. Jadi kalau secara rata-rata negara maju itu sekitar 2,8%. Jadi perbedaan antara level urbanisasi dan tingkat pertumbuhan, sedangkan di negara-negara berkembang 2,9%. Jadi tidak berbeda jauh, tidak terlalu besar. Nah, kesimpulannya, terlepas dari tingkat pembangunan, level urbanisasi maupun tempo pertumbuhan penduduk URGD yang terdapat di seluruh dunia berkisar antara 2 dan 4. Bila tidak terdapat informasi rinci lainnya, proyeksi dapat dibuat dengan mengacu pada rentang tersebut. Sehingga berdasarkan dasar pemikiran ini, kita bisa buat rentangnya. Jadi tempo tinggi itu ketika URGD-nya adalah sebesar 4%. Sedangkan tempo sedang URGD-nya ada di level 3%. Dan tempo rendah URGD-nya ketika levelnya 2%. Oke, formula penghitungannya bagaimana?
kita misalkan kita punya T besar, yaitu penduduk pada tahun T. Kemudian ada U, penduduk perkotaan pada tahun T. Kemudian ada R, penduduk perdesaan pada tahun T. Dan ada T aksen sebagai penduduk pada tahun T plus 1. Kemudian ada U aksen penduduk perkotaan pada tahun T plus 1. Dan R aksen penduduk perdesaan pada tahun T plus 1. Jadi karena T aksen ini plus 1, jadi kalau nanti wilayahnya tidak tahunan, ya kita harus buat tahunan dulu. Oke, nah misalkan lagi kita punya juga U kecil, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan, R adalah tingkat pertumbuhan penduduk pedesaan, dan D perbedaan tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan dan pedesaan, sehingga D kecil sama dengan U kecil minus R kecil. Nah, dari hal tersebut kita punya hubungan, yaitu bahwa T sama dengan urban tambah rural atau U plus R, dan T aksen sama dengan U aksen plus R aksen. Nah, kemudian U aksen sama dengan U ditambah U kali U. Nah, ya. U aksen sama dengan U plus U kali U, atau sama dengan U kali 1 plus U sama dengan U kali 1 plus R plus D. Nah, R aksen sama dengan R plus R kali R sama dengan R kali 1 plus R. Nah, dari hubungan ini kita masukkan ke formula penghitungan, sehingga T aksen sama dengan U aksen plus R aksen, di mana T aksen sama dengan U dikali 1 plus R plus D ditambah R besar kali 1 plus R kecil. Kemudian dan selanjutnya, sehingga dapat T aksen sama dengan T kali 1 plus R plus U kali D kecil, sehingga didapatkan T aksen minus U kali D sama dengan T kali 1 plus R. Nah, kita dapat 1 plus R sama dengan T aksen minus U kali D dibagi T besar. Nah, karena itu kita dapatkan U aksen per U sama dengan 1 plus U sama dengan 1 plus R plus D. Dan ini kita kasih kurung ya. Nah, sehingga U aksen per U sama dengan T aksen minus UD per T plus D kecil tadi ya. Nah, U aksen per U sama dengan T aksen minus UD per T ditambah, nah ini kita samain penyebutnya, T besar jadi TD per T. Nah, U aksen per U sama dengan T aksen plus, karena ini sudah sama penyebutnya, kita gabungkan jadi TD minus UD ya, TD minus UD, sehingga U aksen per U sama dengan T besar aksen plus D kali T minus U per T, sehingga U aksen per U sama dengan T aksen plus DR per T. Oke. Nah, sehingga rumus akhirnya adalah U aksen sama dengan T aksen plus DR per T dikali U. Ya, jadi U aksen urban di tahun N plus 1 itu sama dengan T aksen ditambah D kali R per T kali U. Oke, dimana D ini adalah selisihnya tadi ya, RGD. Oke, data yang diperlukan untuk menghitung proyeksi penduduk perkotaan yaitu pertama, tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan harus diasumsikan konstan. Ya, oke. Kemudian proyeksi penduduk total untuk tahun yang bersesuaian telah tersedia. Jadi penduduk totalnya harus sudah ada. Jadi proyeksi penduduk perkotaan itu baru bisa kalau sudah ada proyeksi totalnya dulu. Nah, penduduk perkotaan dikurangi dari penduduk total untuk memperoleh penduduk desa. Jadi perdesaan adalah selisihnya saja. Selisih dari penduduk total dikurangi penduduk perkotaan. Nah, contoh, jika U-nya sebesar 9172, kemudian T-nya sama dengan 24049, sedangkan D sama dengan 0,04 atau asumsi tinggi 4%. Nah, diketahui R sama dengan 15377 T minus U. Dan T aksen sama dengan 25.225, maka U aksen sama R aksen berapa? Nah, U aksen sama dengan T aksen plus DR per T kali U. Nah, kita masukin aja ke formula.
didapatkan U aksen sama dengan 9654, sehingga R aksen sama dengan T aksen minus U aksen. Nah, 225 minus 9654 atau R aksennya sama dengan 15571. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh kedua, aplikasi URGD untuk negara Iran. Diketahui kita punya penduduk yaitu 1965, 1970, 1975 yang bergerak 5 tahunan. Kemudian total penduduknya. Nah, di sini karena penduduknya tadi kita lihat rumus yang sebelumnya adalah rumusnya untuk naik tiap tahun, sehingga kita harus membuat ini dalam tahunan dulu. Jadi kita harus memecah 1965 sampai 1970 dalam bentuk tahunan. Nah, jadi dia jadinya seperti ini. Jadi dia dari data tadi kita pecah, dia akan dibuat nanti di akhir sebagai tahunan. Ini ada mean first difference, mean second difference, terus ada second difference interpolated, first difference interpolated, first trial result, adjustment interpolated, dan resultnya. Jadi mean first difference dihitung dari nilai 76.2 ini didapatkan dari nilai 28.358 di tahun 70 dikurangi 24.549 di tahun 65 dibagi 5. Kenapa 5? Karena kan dari tahun 65 ke tahun 70, 5 tahun. Kita dapat mean first difference, dan ini selanjutnya sama nih, 959 itu juga didapatkan dari 33.152 dikurang 28.358 bagi 5. Dan seterusnya sampai dapat 4 mean first difference. Kemudian yang kedua, ini kita hitung mean second difference, itu didapatkan dari 39 ini, dari 959 dikurang 762 dibagi 5. Jadi dia sama seperti yang pertama, tapi dia dari 4 data ini. Sehingga untuk yang 33 ini didapatkan dari 1123 dikurang 959 bagi 5, dan 27 didapatkan dari 1256 dikurang 1123 dibagi 5. Nah, tapi ada perbedaan untuk dua yang di ujung, karena tidak ada datanya, dia menggunakan ekstrapolasi. Untuk yang 46 ini didapatkan dari ekstrapolasi 39 ditambah 39 dikurang 33, kita dapatkan 46. Sedangkan yang 20 didapatkan dari 27 ditambah 27 minus 33. Nah, kemudian sebelum mendapatkan hasil trial ini, kita hitung juga second difference interpolated. Second difference interpolated ini didapatkan pertama untuk mendapatkan nilai yang ini dulu, 45. Jadi caranya 46 dikurang 46 kurang 39 dibagi 5, dapat 45. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai yang tahun 67 adalah 45 dikurang 46 kurang 39 bagi 5, dan seterusnya. 43 dikurang 46 kurang 39 bagi 5 dapat 42, dan seterusnya. Dengan cara yang sama didapatkan sampai yang terakhir di tahun 85. Nah, untuk first difference interpolated, dia merupakan, jadi kita tadi sudah punya mean first difference-nya, ini ada 4 nih, 762, 959, 1123, dan 1256. Ini taruh dulu sebagai pusatnya, jadi di first difference interpolated. Nah, 804 ini adalah penjumlahan dari 42 ditambah 762, 804. Nah, 844 ini penjumlahan dari 804 tambah 41. Nah, 844. Ya, ini mungkin beda karena ada faktor koma di sini ya. Kemudian dengan cara yang sama, ini 762 dikurang 43 karena nilai sebelumnya itu berarti minusnya. Dapat 719, 9 kurang 45, 674, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan nilai first difference interpolated yang berada di antara mean first difference-nya. Nah, ini perkiraannya. Nah, first trial result ini didapatkan dengan cara
kita data yang awal 24549 ditambah 674 dapat 25223, 25223 tambah 719 dapat 25941, dan seterusnya sampai 27507 tambah 814 dapat 28352. Nah, tapi nilai 28352 ini berbeda dengan nilai 70 yang sudah ada, yaitu sebesar 28358. Sehingga kita perlu adjustment interpolated. Jadi kalau kita perhatikan 28358 dan 28352 punya selisih 6. Nah, ini dengan cara yang sama kita lakukan adjustment interpolated. Adjustment interpolated kita dapatkan dengan cara seperti ini. Pertama, 28358 dikurang 28352 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya tidak benar-benar tepat 1, tapi masih 1, sekian. Nah, kemudian untuk nilai berikutnya 3 ini dapatkan dari 1 tambah 1 gitu ya. Tapi ini enggak tepat 1 ya, 1, sekian, jadi dapat 3. Kemudian yang berikutnya 4-nya adalah 3 tambah 1. Terus kemudian 5 ini 4 tambah 1, dan 6 ini 5 tambah 1, dan seterusnya untuk data yang berikutnya. Nah, sehingga kita dapatkan dengan interpolated ini dapatkan nilai akhirnya, yaitu 25223 ditambah 1 dapat 25224. Tambahkan saja nih nilai first trialnya atau hasil resultnya, 25941 tambah 3 dapat 25944, dan seterusnya sampai akhir ya. Ini di 43743 tambah 5 jadi 43748. Oke. Nah, kemudian setelah kita dapat penduduk proyeksinya yang tahunan dari tahun 65 sampai tahun 85, baru kita aplikasikan rumusnya yang tadi, U aksen sama dengan T aksen plus DR per T kali U. Nah, semisal kita punya data urbannya adalah 9172, kita aplikasikan, kita akan dapat ruralnya. Rural yang pertama adalah selisih dari 24 dikurangin 9000 ini, jadi 15 ribuan. Oke. Nah, yang kedua urbannya kita dapat dengan cara ini, T aksen plus DR per TU, di mana D-nya adalah high tempo berarti 0,04, kalau medium tempo 3% dan low tempo 2%, dan seterusnya sampai selesai. Nah, dari hasil di atas kita dapat percentage levelnya, jadi persentasenya berapa. Misalnya yang tadi ya, data ini 9172 per 24549 itu adalah 37,4, jadi startnya sama nih. Kemudian kenaikannya beda untuk tiap 5 tahun berikutnya. Nah, jadi kalau ditanya di tahun berapa level urbanisasi mulai mencapai 50%, untuk high tempo dia tahun 80 sudah mencapai. Sedangkan untuk di medium tempo tahun 85 baru tercapai. Sedangkan di low tempo kita belum tahu, hitung lagi gitu kan, seperti itu. Ini dari data tadi kalau dihitung average annual rate of growth-nya didapatkan nilai seperti ini. Metode menggunakan tabel eksponensial. Nah, hubungan antara asumsi URGD konstan dan kurva logistik persentase penduduk urban dinyatakan dalam persamaan Y0 sama dengan 1 per K plus A kali B pangkat X, atau dalam bentuk Y0 sama dengan K per 1 plus E pangkat A plus BX, di mana K adalah konstanta, E itu logaritma natural, serta A dan B untuk ditentukan. Metode menggunakan tabel eksponensial itu kita misalkan T0, U0, dan R0 adalah jumlah penduduk total perkotaan dan pedesaan pada awal periode, di mana T sama dengan 0. Sedangkan ini ada T, UT sama dengan, dan RT ini untuk populasi yang sama setelah T tahun. U dan R adalah angka pertumbuhan eksponensial penduduk perkotaan dan pedesaan. Sedangkan D kecil adalah URGD, U minus R, sehingga jika UT sama dengan U0 kali E pangkat UT dan RT sama dengan R0 E pangkat RT, maka UT per RT sama dengan UT per TT minus UT sama dengan U0 per E0 kali E pangkat U minus R kali T sama dengan U0 per E0 kali E pangkat DT. Oke, bingung ya?
Oke, oleh karena itu kita dapatkan 100 kali UT per TT sama dengan 100 U0 per E0 EDT dibagi 1 plus U0 per E0 EDT. Nah, persamaan di atas merupakan formula sederhana kurva logistik. Dalam persamaan di atas, 100 UT per TT adalah tingkat urbanisasi. Oke. Nah, tabel eksponensial mempunyai dua kolom, yaitu kolom 1 tabel year. Nah, tabel year ini merupakan fictitious time. Jadi dia ya waktu yang fiksi ya, maksudnya itu given, sudah diberikan, jadi kita terima aja gitu. Jadi dia menjelaskannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kondisi minus 220 itu tercapai ketika level urbannya 10%, maka ketika level urbannya 90% dia positif 220. Jadi fictitious itu nilainya akan bernilai minus di bawah 50% persentase urbannya, dan bernilai positif ketika persentase urbannya di atas 50%. Nah, kolom 2 adalah persentase penduduk perkotaan terhadap total penduduk. Nah, tabel tersebut memfasilitasi dua jenis prosedur penghitungan, yaitu menghitung URGD untuk suatu interval waktu berdasarkan tingkat urbanisasi pada dua waktu, dan yang kedua memproyeksikan tingkat urbanisasi berdasarkan URGD. Jadi metodenya seperti ini. Contoh ini untuk wilayah Kolombia. Lebih lengkapnya bisa lihat di manual itu di chapter 5-nya. Jadi ini kolom 1 misalnya fictitious time scale-nya itu minus 89. Kenapa tadi minus? Karena persentase perkotaannya 29,1 di bawah 50%. Ini ketika persentase urban pada 5 Agustus tahun 38. Sedangkan kalau minus 49 ini fictitious time scale untuk persentase 38%. Nah, ketika persentasenya pada 9 Mei 1951. Nah, karena ini ada tanggal, kita pakai CMC. CMC adalah Century Months Code. Jadi dia suatu cara untuk merubah tanggal menjadi suatu penghitungan. Nah, jadi 5 Agustus 1938 itu bisa dihitung seperti ini. 1938 minus 1900 dikali 12 ditambah 8 sama dengan 464. Sedangkan 9 Mei 1951 sama dengan 1951 minus 1900 kali 12 plus 5 sama dengan 617. Nah, ini belum presisi, sebenarnya masih ada faktor tanggalnya, tapi ini kita anggap seperti ini aja. Jadi ini 617 minus 464 sama dengan 153 bulan, sama dengan 12 tahun 9 bulan atau 12,75. Mungkin kalau kita pakai komputer atau program di internet, nilainya mungkin lebih presisi dan mungkin lebih kecil dari ini. Nah, jadi URGD Kolombia 1938 minus 1941 adalah time intervalnya, yaitu minus 89 dikurang minus 49 atau 40 per nilai dari CMC-nya 12,75 sebenarnya 3,14. Mungkin presisinya antara 3,15 atau 3,16. Jadi sekitar 3,15 atau 3,16. Jadi tergantung tingkat presisi penghitungan kita ketika membuat CMC. Nah, kemudian misalkan lagi contoh persen urbannya itu di pertengahan tahun 1960 adalah persentase perkotaannya 47,8%. Nah, ditanya URG 1960, 1970 berapa? Nah, kita bisa menganggap itu sama. Jadi misalnya URGD tahun 1938-1951 sama dengan 3,15. Nah, karena kurun waktu 10 tahun setara dengan 10 kali 3,15, kita anggap aja fictitious time scale-nya 31,5. Jadi 47,8 ini minus 9, ini jumlah penduduknya ya, sebesar 7,8% itu adalah 47,7515. Nah, karena fictitious time scale dari min 9 tambah 31,5 dapat 22,5. Kita anggap 22 sini dapat 55,4778. Nah, kita dapatkan nilainya tingkat urbanisasi Kolombia tahun 1970 sama dengan 55,6%. Oke. Nah, ini adalah latihan 1 untuk URGD. Ini bisa menggunakan 3 metode tabel urbanisasi yang telah dibahas sebelumnya.
Kemudian ini latihan yang kedua. Ini kita perhatikan bahwa tahunnya adalah 5 tahunan, sehingga kita bisa menggunakan contoh Iran tadi yang sebelumnya. Dan ini contoh yang ketiga, latihan sebagai latihan. Itu jika kita diketahui hanya level urbanisasinya sebesar 40%, maka tingkat urbanisasinya berapa. Oke. Ya, ini akhir dari bagian ke-10, pertemuan ke-10. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.